Kalian bisa bayangin ya, national costume aku beratnya kayak apa, lalu aku harus pasang sendiri, beserta sayapnya juga. Karena itu waktu itu aku minta untuk request pakai sayap. Hi, it's me again, Jolly Mary, and now you're on my YouTube channel. Yeay! Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Di masa pandemi ini, akhirnya aku mengaktifkan YouTubeku kembali. Karena memang dari kemarin seperti yang kalian semua tahu, aku udah punya YouTube, cuman memang karena akunya nggak terlalu aktif. Nah sekarang mau diaktifin lagi. Terus sekarang hari ini kita mau bahas apa ya? Bahas apa sih? Aku mau bahas satu hal yang sering banget ditanya-tanyain sama kalian semua, sama pageant lovers, sama teman-teman aku, sama semua orang deh. Banyak banget yang nanya-nanya dan pastinya kalian juga sering bertanya-tanya mengenai ini di DM aku. Ya mostly di DM sih. Itu tentang national costume aku di Putri Indonesia dan juga di Miss International 2019. Yeay! Yang pertama itu dari national costume aku waktu di Putri Indonesia. Seperti yang kalian tahu semuanya, aku di situ ngangkat satu national costume, temanya adalah Kabasaran. Kabasaran itu apa sih? Nah, di sini aku mau jelasin. Jadi Kabasaran itu adalah satu baju adat dari Minahasa. Ya, seperti yang kita tahu Minahasa itu adalah salah satu suku di Sulawesi Utara, which is my hometown. Kabasaran ini zaman dulu itu adalah baju perang, guys. Baju perang ini dipakai pokoknya zaman dulu banget deh. Terus kenapa aku ngangkat budaya dari Kabasaran ini sendiri? Karena memang opa aku itu adalah orang Minahasa asli dan aku juga pengen embrace apa yang culture kita telah sediakan dari zaman dulu, dan itu menurut aku jarang banget untuk diangkat ya gitu. Jadi aku mau jadi salah satu juga orang yang mengangkat budaya ini. Terjadilah si national costume ini. Nah, waktu itu national costume ini dibuat oleh Jember Fashion Carnival oleh almarhum dan juga bersama juga timnya. Terus setelah beberapa minggu kita diskusi tentang tema national costume-nya, lalu kemudian mau dijadiin apa, gimana, akhirnya jadilah national costume yang kalian lihat di Malam Bakat Putri Indonesia. Jadi seperti yang kalian lihat, ini kan national costume-nya kan so powerful ya. Ini tuh bener-bener mengangkat wanita-wanita Minahasa itu sebagai wanita-wanita yang tangguh, sebagai wanita yang berani, wanita yang, karena zaman dulu itu yang pergi berangkat untuk war itu bukan cuma laki-lakinya doang, tapi perempuannya juga gitu, especially di tanah Minahasa. Di sini filosofi yang diangkat adalah aku mau memperlihatkan bahwa wanita-wanita Minahasa itu ya sama, nggak menghilangkan filosofi awalnya, tapi lebih putting the essence di dalam itu, bahwa wanita-wanita Minahasa itu adalah wanita yang tangguh, kuat, berani, tapi tetap mengedepankan norma-norma yang ada di Indonesia kita tercinta. Jadi waktu pas di Putri Indonesia itu kita semuanya harus serba bisa sendiri, termasuk pasang national costume. Kalian bisa bayangin ya, national costume aku beratnya kayak apa, lalu aku harus pasang sendiri beserta sayapnya juga. Karena itu waktu itu aku minta untuk request pakai sayap. Jadi waktu biar aku jalan ke depan ada efek kejutnya. Cuma memang unfortunately pada saat aku show itu ada some technical issue, jadi akhirnya sayapnya nggak kebuka. Tapi memang itu berat banget sih sebenarnya, jujur. Cuman waktu itu aku mikirnya kayak no, aku mau pakai ini, aku mau mempertontonkan sesuatu yang menarik, aku mau memperlihatkan bahwa budaya Sulawesi Utara tuh kayak gini gitu loh. Jadi mau seberat apapun juga ya udahlah gitu. Itu jadi apa ya? Jadi pendorong buat aku gitu. Jadi nggak ngerasa sama sekali berat atau apa pada saat aku sudah pakai itu di atas panggung. Waktu pas aku photoshoot
Itu aku sambil diajarin cara masangnya, gimana. Dari situ aku diajarin untuk bener-bener pas di belakang panggung ketika mau show semuanya tinggal set, pasang sendiri, copot sendiri, memang bener-bener harus aku serba mandiri. Oh iya, kesulitan aku itu jujur karena itu berat dan high heelsnya segini, itu memang jadi salah satu kendala tersendiri waktu itu buat aku. Tapi ya gimana ya, karena memang dasarnya udah niat, udah enggak nih, I have to do this. Jadi kayak ya udah fun-fun aja gitu. Pas udah ngebawa di panggung tuh bener-bener yang oke, show have to begin. Kita harus tunjukkan yang terbaik untuk masyarakat yang sekarang lagi nonton. Dan ternyata ya pada saat di panggung itu nggak ada kendala yang berarti kecuali si sayap itu. So all good. Satu lagi yang udah kalian tunggu-tunggu dan pastinya kalian lebih tunggu-tunggu, aku juga sama, because I'm so excited for this one, karena ide dari National Costume yang satu ini itu adalah dari aku juga sama dan dari pengalaman aku langsung. Apa itu? The Legend of Dewi Rengganis. National Costume yang satu ini adalah national costume yang aku bawa ke Jepang pada saat aku tanding di Miss International 2019. Kita bahas ya, kita kupas satu-satu. Kenapa aku pilih national costume ini? Jadi, aku pernah ke salah satu gunung di Indonesia, namanya Gunung Argopuro. Kalian pasti kalian udah tahu deh gunung ini. Gunung ini itu jarak tempuhnya itu 5 hari lamanya kalau misalkan kalian mau mendaki dari starting point sampai finish line. Dan katanya menurut legenda gunung ini dijaga oleh salah satu dewi yang cantik rupanya, namanya Dewi Rengganis. Dari sini aku mulai ada ketertarikan, dan memang karena pengalaman aku juga di gunung itu, aku berpikir oh ya kenapa enggak The Legend of Dewi Rengganis ya gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku diberikan pilihan sama yayasan, kira-kira mau yang mana gitu. Terus akhirnya aku bilang oh gimana kalau misalkan kita coba yang ini gitu. Oke, akhirnya aku sama Kak Diana lalu sama Lesiel juga akhirnya kita buatlah The Legend of Dewi Rengganis. Tentunya Kak Diana ya yang scratching dari awal gitu. Lalu kemudian aksesorisnya sama Lesiel itu, Ceyulin, bener-bener they all support banget, dan memang mereka tuh bikinnya tuh bener-bener aduh aku sampai merinding. Itu bener-bener bagus banget guys, serius, aku nggak bohong. Dan memang kalau misalkan kalian kan cuma lihat ya waktu pas aku pakai di atas panggung, itu tuh kerumitannya luar biasa, dan bener-bener tuh aku amazed kayak ya ampun gila ya ternyata serumit ini untuk menghasilkan satu buah national costume yang kita bawa keluar gitu. Itu aku dipackingin sama suaminya Ceyulin, semuanya bener-bener rapi, tidak boleh ada yang bengkok karena itu kan dari besi semuanya ya. Lalu kemudian aku dibawain juga spare parts-nya in case di sana ada sesuatu yang buruk terjadi gitu. Lalu kemudian di kepalanya itu tuh ada kayak some kind of mechanical things, makanya aku dibekelin juga segala macam kabel-kabel, obeng. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, in case ada apa-apa, aku bisa memperbaiki sendiri di Jepang. Itu mulai dari ekornya, mulai dari bajunya, mulai dari aksesoris sampai headpiece-nya, itu semuanya mempunyai cerita masing-masing. Experience-nya pas di Jepang. Jadi kita memang seperti yang kalian tahu, kita memang di Jepang itu kan memang diharuskan untuk membawa national costume masing-masing kan. Aku sambil mau lihat performance aku lagi waktu pas di Jepang. Ini videonya waktu pas aku di Jepang. Jadi memang waktu itu niatnya ketika aku masuk, pose dulu di depan. Lalu setelah itu aku mengeluarkan si efek kejutnya ini, which is headpiece-nya bisa gerak. Dan itu di sana benar-benar karya kita ini itu sangat dihargai banget oleh orang-orang Jepang yang ada di sana. Mereka sampai kayak, oh, wow, that's really amazing. How could you do that? Ini mereka sampai bertanya-tanya gitu. Karena kan memang as you guys know, orang Jepang itu sangat-sangat tertarik sama yang hal-hal yang kayak gitu ya, yang berbau-berbau ada mechanical-nya, IT dan segala macamnya. Oh iya, aku lupa. Ada bola dunia juga nih. Aku bawa bola dunia. Kenapa ada bola dunia? Itu karena filosofinya Dewi Rengganis ini adalah protector of
Gunung Argopuro itu gitu. Lalu di situ kalau misalkan kalian jeli, di atas bola dunianya itu ada bukan cuman gambar Gunung Argopuronya, tapi peta Indonesia. Kenapa? Karena kita mau bikin filosofinya bahwa Dewi Rengganis ini bukan cuma protecting Argopuro, tapi she also protect Indonesia gitu, especially alam Indonesia. Lalu di bola dunianya juga ada puing-puing reruntuhan dari candi-candi yang memang ada, dan itu memang ada ya guys ya di Gunung Argopuro itu sendiri gitu. Dipercaya zaman dulu candi-candi ini tuh adalah tempat tinggal dari si Dewi Rengganis ini gitu. Ketika aku jalan, aku nggak ngerasa kayak diri aku sendiri sih jujur, karena memang bener-bener saking aku embody national costume ini, aku jadi ngerasa kayak iya aku adalah dia gitu loh. Aku adalah si sosok Dewi Rengganis ini. Bahkan waktu pada saat aku mau press conference pun, sebelum itu kan kita sempat ada foto-foto dulu kan untuk yang di Jepang nanti gitu. Mulai dari situ aku sudah mulai menanamkan si national costume ini kepada diri aku sendiri agar aku bisa lebih embody dan bisa lebih menyatu sama national costume-nya. Dan hasilnya pada saat di Jepang aku banyak sekali mendapatkan pujian-pujian dari orang-orang Jepangnya itu sendiri, dari juri-juri juga, dari teman-teman aku. Mereka sangat-sangat ngerasa bahwa oh wow, you look really nice, kamu bener-bener nyatu banget ya sama national costume-nya gitu. Terus ya aku sangat bersyukur banget sih dengan itu, karena sebenarnya yang aku mau tanamkan adalah hey, ini loh budaya Indonesia itu kaya banget loh, kalian harus lihat, and this is just one of it gitu. Dan mereka ternyata menerima pesan itu dengan baik dan pesan itu nyampe ke mereka. Makanya I'm so happy waktu pada saat di Jepang dan aku show si national costume ini gitu loh. Kalau untuk masalah beratnya sebenarnya memang gak terlalu berat, cuman memang challenge-nya adalah karena aku pakai wig yang panjang rambutnya. Jadi sebelum aku show itu wignya harus aku sisir dulu satu-satu. Itu wignya kalau nggak salah 1,5 meter ya, 1,5 meter atau iya 1,5 meter kurang lebih. Jadi it almost touches the end of my legs, bener-bener hampir nyampe bawah tanah gitu. Itu sih kendalanya, mungkin aku bener-bener harus ngejaga banget. I have to protect this national costume karena bukan cuman ini membawa nama Indonesia itu sendiri, tapi karena memang national costume-nya sangat-sangat fragile karena ada si teknologi elektronik itu sendiri di dalam national costume-nya gitu. Oke teman-teman semuanya, itu tadi aku udah jelasin semuanya tentang national costume aku. Dan sekarang sedih, aku mau pamit dulu ya. Tapi kalian gak boleh kemana-mana, kalian harus subscribe di sini karena setiap minggunya aku bakalan punya video baru. Karena seperti yang tadi aku bilang ya, aku bakalan lebih aktif lagi di YouTube to get in touch with you guys. So jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, bye! Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.